Oke, kita sudah mencapai part yang ketiga. Nah, di part yang ketiga ini aku akan ajari kamu cara menyatakan diri sendiri dalam bahasa Inggris, di mana cara menyatakan diri sendiri ini ada kaitannya dengan part yang pertama dan part yang kedua, sehingga nanti kamu nggak boleh salah nih. Kamu harus bisa membedakan apakah ini menjadi subjek, apakah ini menjadi objek, apakah ini kepunyaan, atau apakah ini menyatakan diri sendiri. Nah, jadi ini sangat penting, ini termasuk dalam basic of English yang kamu nggak boleh salah di tempat ini. Oke, tapi sebelum kita lanjut nih, bagi kamu yang belum berteman dengan aku, kamu bisa klik dulu tanda plus yang ada di foto profil aku, karena aku akan terus mengupdate video pembelajaran bahasa Inggris step by stepnya dari dasarnya, sehingga kamu bisa nanti berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, kita langsung saja ke part yang ketiga, yaitu menyatakan diri sendiri dalam bahasa Inggris. Menyatakan diri sendiri dalam bahasa Inggris itu istilahnya disebut dengan reflexive pronouns. Aku akan kasih tahu kamu definisi reflexive pronouns dalam bahasa Inggris. Tujuannya aku adalah nanti ketika ada yang bertanya kepada kamu apa sih itu reflexive pronouns, kamu bisa jawab dalam bahasa Inggris, sehingga nanti kamu ada kelihatan perkembangan bahasa Inggris sedikit. Oke, kita langsung saja ya. Reflexive pronouns are words that are used to express something that has a reciprocal relation. Jadi itu definisi dari reflexive pronoun. Oke, saya ulang sekali lagi. Reflexive pronouns are words that are used to express something that has a reciprocal relation. Sekarang aku lebih cepat nih, biar kamu belajar melatih diri nih. Reflexive pronouns are words that are used to express something that has a reciprocal relation. Jadi itu definisi dari reflexive pronouns. Jadi reflexive pronouns itu adalah words, adalah kata that are used yang digunakan to express something, untuk menyatakan sesuatu that has a reciprocal relation, yang memiliki hubungan timbal balik. Jadi kata kuncinya di kata reciprocal relation, hubungan timbal balik. Maksudnya hubungan timbal balik seperti apa? Jadi reflexive pronouns itu terbagi antara lain seperti contohnya ini, bagi-bagiannya ada kata diri saya sendiri, ada kata diri saya kemudian sendiri. Jadi itu diperjelas atau hubungan timbal balik. Nah, jadi kamu bisa bedakan nih, kalau dia bilang diri sendiri, diri kamu sendiri, maka yang kamu gunakan adalah reflexive pronouns. Jangan sampai kamu gunakan saya yang ada di subjek, atau yang ada di objek, atau saya yang untuk kepunyaan. Jadi kamu harus bedakan. Makanya nanti di akhir video aku sudah buatkan kamu tabel untuk part 1, part 2, part 3, jadi satu tabel. Dan nanti aku ajarin cara kamu menghafalnya sesuai dengan pengalaman pribadi aku sebagai seorang guru, dan cara aku melatih anak murid aku sehingga bisa dengan cepat menguasai part 1, part 2, dan part yang ketiga. Oke, sekarang kita langsung saja ke tabelnya, dan kamu perhatikan tabelnya baik-baik, dan kamu coba untuk nanti menghafalnya. Oke, kita langsung ke tabelnya. Oke, kita langsung ke tabelnya. Aku sudah buatin kamu tabel sekaligus part 1, part 2, dan part yang ketiga. Tapi aku akan jelasin kamu cara baca untuk reflexive pronouns-nya saja, karena aku sudah ajari kamu kemarin di part 1 dan part yang kedua. Tapi nanti aku akan ajari kamu cara menghafalnya seperti apa sih. Oke, kita langsung saja. Untuk reflexive pronouns yang ini kita akan menyatakan saya, maka untuk reflexive pronouns-nya kita akan bilang diri saya sendiri. Kalau kamu berarti diri kamu sendiri. Nah, sekarang sebenarnya cara menghafal reflexive pronouns ini sangat gampang sekali. Coba kamu perhatikan nih. Tinggal kamu tambahin sebenarnya ada kata self-nya. Ada kata self. Self itu maksudnya sendiri, diri sendiri. Nah, tapi di sini ada yang bukan self tapi selves. Coba kamu perhatikan, kenapa sih ini pakai self, ini pakai selves? Ini pakai self karena ini satu orang nih banyaknya. Sedangkan kalau themselves, ourselves, yang ini yang berarti diri mereka sendiri, kemudian diri kita sendiri, ini orangnya itu lebih dari satu. Makanya yang kita pakai itu jamak atau banyak. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya itu adalah plural. Nah, jadi kita yang pakai jamak. Kalau dalam jamak itu biasanya ditambahin e sama s. Kadang ditambahin s, kadang ditambahin es. Tapi itu jangan kamu pikirkan dulu, tapi ini sekedar kamu ketahui aja dulu step by stepnya. Oke? Nah, sekarang aku akan bacakan kamu mulai dari diri saya sendiri sampai dengan terakhir nanti. Oke, kita mulai langsung. Diri saya sendiri bahasa Inggrisnya myself. Diri kamu sendiri bahasa Inggrisnya yourself. Diri mereka sendiri bahasa Inggrisnya themselves. Alright. Berikutnya diri kita sendiri bahasa Inggrisnya ourselves. Berikutnya diri dia sendiri atau dirinya sendiri untuk perempuan kita akan katakan herself. Berikutnya diri dia sendiri atau dirinya sendiri untuk laki-laki kita akan bilang himself. Alright.
Kemudian yang terakhir adalah di itu atau dia, maksudnya kalau di dalam reflexive pronouns kita akan bilang dirinya sendiri untuk benda-benda. Di sini maksudnya adalah selain manusia, boleh benda hidup ataupun benda mati. Kalau benda hidup seperti hewan, tumbuhan, seperti itu. Oke, jadi kita akan katakan itself, dirinya sendiri untuk benda, kita akan katakan itself. Nah, sekarang aku ingin kamu memperhatikan yang aku centang nih. Sebenarnya cepat kamu hafal karena tinggal kamu memperhatikan my, your, our, her. Ini adalah kepunyaan atau possessive adjective, tetapi tinggal kamu tambahin reciprocal relationnya, yaitu kata self. Kalau dia banyak, selbst. Kecuali, ada kecualinya, yaitu di kata diri mereka sendiri dan dirinya sendiri untuk laki-laki. Yang dua ini dia tidak pakai possessive adjective, tetapi dia menggunakan yang berada di objek. Yang dipakai yang ini, yaitu yang berada di objek. Nah, seperti itu. Jadi cepat kamu ingat, kecuali mereka dan dia laki-laki, kamu akan bilang themselves and himself. Jangan dipakai his self, salah ya. Jadi alasannya kenapa? Alasannya saya juga nggak tahu, karena itu sudah ditentukan dari orang yang punya bahasa atau orang Inggris sendiri. Nah, mungkin mereka punya alasan tersendiri, tetapi nggak ada alasan yang jawab seperti itu, nggak ada ya. Tapi itu memang sudah ditentukan dari sananya. Tapi untuk menghafalnya cepat kita ingat, karena kalau kita hafal possessive adjective maka kita juga bisa hafal reflexive pronouns, tinggal tambahin reciprocal relationnya, yaitu kata self or selbst. Oke, sekarang aku akan ajari kamu cara menghafalnya dengan cepat. Tapi kamu screenshot dulu tabelnya, agar kamu nanti kalau malas nulis kamu bisa langsung melihat di HP kamu dan kamu bisa menguasainya. Oke? Sekarang aku akan ajari kamu teknik untuk menghafalnya. Oke, tadi aku udah ajari kamu mengenai reflexive pronouns atau cara kamu menyatakan diri sendiri dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang aku akan ajari kamu cara menguasainya part 1, part 2, dan part yang ketiga sesuai dengan pengalaman pribadi aku ketika aku mengajar kepada siswa-siswaku. Oke, cara aku melatih mereka agar mereka cepat bisa adalah aku sebutin mereka satu kata ganti, misalkan saya, tapi yang mereka jawab itu 5, dia pakai tangan. Aku suruh mereka pakai tangan. Misalkan kan seperti ini, saya, maka mereka menjawabnya I, me, my, mine, myself. Kemudian setelah itu aku suruh mereka artikan saya, milik saya, diri saya sendiri. Begitu seterusnya. Begitu teknik kamu menghafalnya. Saya berikan contoh seperti ini nanti. Saya, I, me, my, mine, myself. Saya, milik saya, diri saya sendiri. Kenapa harus disebutin artinya? Agar kita ketahui di mana tempat kita menggunakannya. Saya, maka itu subjek dan objek. Milik saya, berarti itu di kepunyaan. Tapi kamu udah tahu kan bedanya kemarin di part yang kedua. Yang terakhir diri saya sendiri, untuk menyatakan diri sendiri. Oke, seperti itu. Sekarang kamu lanjut ke kata kamu. You, yourself. Jadi pakai tangan, gunakan tangan kamu yang diberikan oleh Allah, kamu manfaatin. Jadi kayak gitu teknik kamu menguasainya. Nah, untuk contoh reflexive pronouns-nya ini apakah sering digunakan? Sering banget digunakan. Contohnya kamu ingin mengatakan saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. I want to introduce myself. Nah, disebutkan myself-nya. Atau saya mengerjakan diri saya sendiri. I do it myself. Jadi itu sangat kita gunakan ketika kita berbicara. Atau kamu juga ingin mengatakan kamu melukai diri kamu sendiri, you hurt yourself. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini penting, jangan sampai salah gunakan. Jangan sampai nanti diri saya sendiri tapi kamu pakai kata saya yang I atau me. Salah banget. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di-share ketika kamu menganggap video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, dan sampai ketemu di pembahasan bahasa Inggris berikutnya. Step by stepnya insya Allah kamu akan bisa bahasa Inggris. Tetap semangat belajarnya. See you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.